Halo, perkenalkan nama saya Rizby Tumorang. Saya salah satu mahasiswa studi independen yang ada di Sekolah Ekspor. Di sini saya akan menjelaskan salah satu modul yang ada diterapkan di Sekolah Ekspor, yaitu melakukan negosiasi dan kontrak penjualan ekspor. Tahap 4, Promotion and Transaction. Yang pertama, Planning. Yang kedua, Product Preparation. Yang ketiga, Promotion and Transaction. Yang keempat, Shipment and Documentation. Yang kelima, Understanding. Selanjutnya, negosiasi. Bahasa Latin, negotiators, tidak sedang bersenang-senang. Yaitu ada definisi, proses saat dua pihak atau lebih berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, tujuan agar setiap pihak mempunyai pemahaman bisnis yang sama, serta mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga terjalin kerjasama. Selanjutnya, efektif. Efektivitas negosiasi tergantung dari cara berkomunikasi dan pemahaman setiap pihak terhadap perbedaan pandangan yang terjadi. Selanjutnya, tahap negosiasi. Yang pertama, persiapan. Kedua, diskusi. Ketiga, perundingan. Keempat, kesepakatan. Kontrak dagang. Selanjutnya, yang pertama, persiapan. Yaitu ada beberapa. Yang pertama itu buat target pencapaian, negosiasi, dan cara pencapaiannya. Yang kedua, pelajari dan pahami benar mengenai produk dan harga. Ketiga, lakukan riset mengenai budaya lawan bicara. Yang keempat, jika diperlukan, siapkan materi presentasi dengan baik. Selanjutnya, persiapan, pelajari dan pahami benar mengenai produk dan harga, yaitu produk. Produk adalah barang yang diperjualbelikan yang mempunyai nilai dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Faktor yang terkait dalam produk yaitu merek, kemasan, fitur atau manfaat, kualitas, legalitas, servis dan layanan, garansi, varian. Di dalam harga, penentuan harga jual ekspor harus memperhatikan fluktuasi harga bahan baku. Perlu metode penetapan harga jual produk ekspor yang mengikuti perkembangan atau dinamika pasar. Faktor yang terkait harga jual yaitu diskon, TOP atau Term of Payment, insentif, jangka waktu pembayaran. Selanjutnya, persiapan lakukan riset mengenai lawan bicara Kenibut. Yang itu definisi, buyer adalah pihak yang melakukan pembelian berdasarkan kesepakatan jual beli yang dicapai melalui proses negosiasi. Tipe buyer, pembeli langsung agen distribusi. Karakteristik buyer, inisiator yang mengusulkan untuk membeli, influencer yang mempengaruhi keputusan membeli, decision maker yang memutuskan untuk membeli, buyer yang melakukan pembelian, user yang menggunakan barang atau jasa. Persiapan melakukan riset mengenai budaya lawan bicara. Pengaruh budaya Jepang, tepat waktu, tidak banyak bicara, memberi hormat dengan membungkuk, memberi kartu nama dengan dua tangan, tulisan ke arah yang dapat dibaca penerima. Eropa, banyak bicara tetapi teliti dan sistematis. Terkesan kaku, sering memberi hadiah setelah negosiasi. Timur Tengah, perlu diskusi panjang sebelum memutuskan.
tawar-menawar ketat sangat memperhatikan merek produk. Tiongkok mementingkan penampilan diri, menggunakan pihak ketiga untuk mengatasi kendala bahasa, sering curiga terhadap topik diskusi. Selanjutnya, perundingan. Tipe negosiator. Kompromiser. Kompromiser itu kompromistis, berusaha mencari kompromi untuk menyelesaikan masalah. Kedua, fighter, yaitu petarung, sangat berorientasi pada tugas, berusaha dengan keras untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, kolaborator. Kolaborasi, perlu pendalaman masalah sebelum memutuskan. Negosiasi menjadi lebih kreatif. Selanjutnya, tips negosiasi. Positivistic impression itu datang tepat waktu, berpakaian yang rapi, berpenampilan baik, berperilaku sopan, menyapa yang lain, bawa perlengkapan secukupnya saja, seperti HP, buku catatan, kalkulator. Yang terakhir, duduk dengan gestur yang terbaik. Selanjutnya, tips negosiasi, win-win solution. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik dan pahami perbedaan yang terjadi. Yang kedua, pahami juga hal yang merupakan persamaan kedua pihak. Yang ketiga, pelajari semua fakta yang ada, pahami dan lakukan analisa. Yang keempat, diskusikan, rundingkan, tindak lanjuti sampai tercipta kesepakatan. Selanjutnya, tips negosiasi minutizing of meat. Catat beberapa hal berikut ini sebagai hasil negosiasi untuk dituangkan di dokumen kontrak dagang kesepakatan, yaitu product name, product quantity, product quality, payment term, packing, orders. Selanjutnya, proses transaksi ekspor, yaitu promosi, inquiry letter, offering letter, purchase order, sales contract, negosiasi. Selanjutnya ini adalah tabel yang berhubungan dengan konten-konten surat. Selanjutnya, tips kontrak dagang. Hukum yang berlaku. Yang pertama, setiap pihak boleh menentukan hukum negara yang akan dipakai. Yang kedua, disarankan menggunakan hukum negara eksportir. Yang ketiga, Indonesia sudah menganut sistem hukum internasional, sehingga jikapun menggunakan hukum negara importir, namun proses hukum dapat berjalan di Indonesia. Yang keempat, hindari pengadilan, upayakan selesai dengan cara musyawarah. Jika belum berhasil, baru gunakan jalur arbitrase. Nah, yang selanjutnya ini adalah email yang ada di Sekolah Ekspor. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.